Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, kuasailah dirimu. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menolong kami, menguatkan kehidupan kami. Dan kami percaya firman ini juga akan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kuasailah dirimu. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, dikatakan kuasailah dirimu dalam segala hal. Kata kuasai dirimu artinya kita mampu menguasai diri kita dalam segala hal. Bahkan di dalam penderitaan, di dalam memberitakan Injil, menunaikan tugas pelayanan, harus sabar. Nah, kalau kita kemudian tidak bisa menguasai diri, maka ini akan menghancurkan banyak hal, akan membuat kita rugi dalam kehidupan ini. Paulus menasihatkan Timotius supaya Timotius dapat menguasai dirinya dalam segala hal. Saudaraku, yang dimaksud dengan menguasai diri adalah menjaga diri dengan sungguh-sungguh dari godaan, dari nilai-nilai dunia yang ditawarkan. Jadi Timotius disuruh menguasai diri supaya dia dapat menyelesaikan banyak hal, termasuk amanat agung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui yang paling sulit dilakukan manusia adalah menguasai diri. Apalagi ketika kita punya kemampuan untuk membalas, kita punya kemampuan secara materi, kita mungkin punya power. Nah, kemampuan itu seringkali kita akhirnya tidak dapat menguasai diri. Kita menjadi angkuh, merasa hebat segala macam. Saudaraku, penguasaan diri sangatlah penting, di mana karakter itu akan terbentuk. Penguasaan diri akan membuat kita karakternya makin dewasa, makin mudah dibentuk oleh Tuhan. Pesan Paulus kepada Timotius sebagai pemberita Injil dalam menunaikan pelayanan, maka penguasaan diri itu penting. Karena dalam pelayanan kalau tidak bisa menguasai diri akan jadi masalah. Dalam pelayanan kita berurusan dengan manusia, dan manusia ini kompleks banget. Kita baik, belum tentu mereka tanggapi dengan benar. Kita menasihati, belum tentu dianggap benar. Jadi kalau kita nggak bisa menguasai diri, kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bahkan bisa salah paham dengan orang lain. Jadi musuh terbesar dalam hidup kita ternyata adalah diri sendiri. Ketakutan, keraguan, kemustahilan,
itu semua ada di dalam area diri kita. Oleh sebab itu saudara, mengapa dikatakan kuasailah dirimu? Karena orang yang bisa menguasai dirinya, maka orang ini akan sangat hati-hati, bertindak dengan hati-hati. Bahkan dia bisa mengatur emosionalnya dengan baik. Dia bisa menahan dirinya dari berbagai macam pencobaan. Dan orang tersebut makin lama makin tajam, makin lama makin dewasa. Saudaraku, sama halnya Timotius menghadapi banyak sekali pencobaan pada saat itu. Salah satunya tantangan-tantangan dalam memberitakan Injil. Injil murni harus diberitakan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat keadaan yang akhir-akhir ini, sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan keadaan yang dulu-dulu, saudara. Selalu ada tantangannya, selalu ada masalahnya. Hanya bedanya adalah seringkali kita para hamba Tuhan tidak bisa mengontrol emosional kita. Akibatnya kita tidak menjadi contoh, kita tidak menjadi teladan. Akibatnya kita jatuh, terperangkap dengan tipu muslihat daripada si iblis. Untuk itu pentingnya penguasaan diri. Saudara, saya tidak tahu apakah yang pernah saudara alami ketika saudara gagal menguasai diri saudara. Berapa banyak orang akhirnya pertemanan itu berakhir karena tidak bisa menguasai diri, memberikan kata-kata negatif dan bisa kecewa. Akhirnya apa? Hubungan yang dibangun, baik pacaran ataupun pernikahan, bisa bubar dan berakhir karena salah satu atau keduanya tidak bisa menguasai diri, emosional, kasar dan lain-lain. Jadi orang yang tak dapat menguasai diri dalam segala lini kehidupan, orang itu akan melakukan kerugian yang begitu besar. Untuk itu saudara, menguasai diri itu penting. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui dalam hal menguasai diri. Yang pertama, ketika kita dapat menguasai diri, maka kita dapat secara perlahan menguasai pikiran. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan yang kita lakukan pun tidak bisa dikuasai. Jadi seringkali tindakan kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Makanya dikatakan 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi menguasai pikiran akan membuat kita kemudian dapat menawan segala pikiran-pikiran yang tidak benar, karena kita dapat menguasai diri. Nah, kemudian ketika kita dapat menguasai diri, maka kita juga cepat atau lambat akan menguasai lidah kita dan ucapan kita. Ya, jadi makin lama makin serupa dengan Kristus, makin lama makin dewasa kerohaniannya. Amsal 21 ayat 23. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi saudara, menguasai itu penting, termasuk menguasai lidah ataupun ucapan. Kita nggak boleh sembarang mengucapkan hal-hal yang negatif. Itu yang kedua. Kemudian ketika kita menguasai diri, cepat atau lambat, maka kita dapat menguasai mata kita, sehingga mata kita memandang yang benar. Sebab mata kita adalah pelita tubuh. Jadi penting sekali kita menguasai diri karena impactnya begitu luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan seorang Simpson adalah orang yang diberkati, orang yang punya kekuatan, yang punya fisik yang begitu luar biasa. Tetapi Simpson tidak dapat menguasai dirinya dan tak berdaya di hadapan Delila.
Akibatnya saudara, rambutnya yang merupakan kekuatannya dipotong Delila. Akibatnya Simson tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuhnya. Jadi karena tidak dapat menguasai dirinya, maka Simson kekuatannya itu hilang. Jadi saudara, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Untuk itu saudara, kuasailah dirimu agar kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang datang kepada kami. Kami diajar untuk kemudian kami menguasai diri kami, sehingga hidup kami menjadi berkat, sehingga hidup kami makin lama makin serupa dengan Engkau, dan kami makin dewasa, dan hidup kami jadi berkat dan jadi teladan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.